Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Petugas keamanan Jalan Tol Purbalenyi terekam kamera ponsel milik sopir bus saat melakukan pungutan liar. Telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, para calon jemaah Kota Tasikmalaya dan Cimahi mengikuti bimbingan manasik haji. Warga mengabadikan uji coba lintasan rel kereta cepat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ya, hari Jumat pekan lalu adalah batas akhir pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023. Sebagian besar jemaah haji telah melunasi BPIH, sedangkan yang tidak bisa berangkat karena sakit, meninggal dunia atau menunda keberangkatan digantikan dengan jamaah cadangan. 658 calon jemaah haji asal kota Tasikmalaya akan diberangkatkan tanggal 30 Mei mendatang dalam 2 kloter. Dari jumlah tersebut sudah termasuk jemaah cadangan yang telah disiapkan karena ada calon jemaah haji tahun 2023 yang tidak bisa berangkat karena meninggal dunia, sakit, serta menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Yang tidak melunasi itu karena alasan sudah meninggal misalnya, kemudian ada yang sakit permanen, kemudian juga ada di antaranya saudara kita yang menunda itu karena ingin bareng dengan anak atau dengan ini ingin dibersamai. Tapi sebetulnya kami itu terus mendorong kepada jamaah yang masih menganggap seperti itu. Sebab kita punya pemikiran dan memberikan motivasi kepada jamaah yang tunda bayar itu. Ini kesempatan dulu gitu ya. Belum tentu. Kabar gembira datang dari para calon jemaah haji Kota Cimahi. 520 calon jemaah haji asal Kota Cimahi dipastikan berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sampai batas akhir pembayaran hari Jumat 19 Mei 2023, seluruh calon jemaah haji telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Padahal hingga 17 Mei 2023 atau 2 hari jelang batas tempo masih ada 20 orang calon jemaah haji yang menemui kendala pelunasan. Pemerintah sebelumnya memperpanjang waktu batas waktu pelunasan selama sepekan dari 12 Mei menjadi 19 Mei 2023. Jemaah yang akan berangkat itu 520 calon jemaah. Dan alhamdulillah antusias di Kota Cimahi untuk pelunasan luar biasa sehingga mencapai ada 520 calon jemaah. Ratusan calon jemaah haji Kota Cimahi yang sebagian besar lansia pun langsung mengikuti bimbingan manasik sebagai pemantapan sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekah. Daftarnya tahun 2012. 2012. Ya. 11 tahun menunggu ya, Pak. 11 tahun menunggu. Gimana Pak perasaannya? Ya, mungkin sekarang kita alhamdulillah ya udah ke bawah sehat gitu kan ya ayah. Bawah sehat. Terus yang sekarang itu yang berada di masjid sini itu mungkin udah pasti berangkat semua ini. Keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Cimahi akan dibagi ke dalam 2 gelombang keberangkatan, yaitu tanggal 2 Juni dan 13 Juli 2023. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Cimahi dan Tasikmalaya. Ya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-77 tahun, Kodam 3 Siliwangi menggelar sejumlah kegiatan yang dipusatkan di lapangan Darongdong, Kecamatan Buah 2 Sumedang pada Sabtu lalu. Mengenakan pakaian adat Sunda Pangsi, Pangdam 3 Siliwangi disambut Forkopimda Sumedang serta masyarakat saat tiba di Buah 2 Sumedang. Dengan menaiki kuda renggong dan dilanjutkan berjalan kaki, Pangdam beserta jajarannya bertolak menuju lapang Darongdong, Desa Buah 2, Kecamatan Buah 2, di mana terdapat monumen sejarah perjuangan sebagai pusat acara 77 tahun Kodam 3 Siliwangi. Selain seremoni tersebut, HUT ke-77 Kodam 3 Siliwangi juga diisi berbagai kegiatan nasional seperti donor darah, pengobatan gratis, serta santunan bagi legiun veteran dan masyarakat. Kemeriahan acara yang disaksikan warga kian terasa dengan pemberian penghargaan bagi prajurit berprestasi dalam ajang SEA Games Kamboja serta penampilan teatrikal yang menceritakan heroiknya perjuangan prajurit melawan penjajah Belanda di Kampung Darongdong.
Pesan saya kepada prajurit tidak pernah berubah sesuai dengan moto yang kita angkat hari ini. Kita harus tetap bisa berprofesional pada bidang kita sendiri. Kemudian yang kedua ya kita harus bisa inovasi, yaitu dengan bersama masyarakat, dengan komponen yang lain untuk bisa melaksanakan pengelolaan pemberdayaan nasional, pemberdayaan daerah sebagai potensi-potensi kekuatan pertahanan. Di dalamnya ya potensi pertahanan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan segala macamnya. Bupati Sumedang menyambut baik wilayahnya dijadikan tempat peringatan HUT ke-77 Kodam 3 Siliwangi. Tentunya kegiatan ini menjadikan sebuah motivasi, inspirasi bagi masyarakat Sumedang untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini dengan spirit Lapang Darongdong Jogja Kedua. Di Buah Dua ini bagaimana tentara Siliwangi, para pejuang manunggal bersama rakyat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Lapang Darongdong Sumedang adalah lokasi bersejarah bagi Kodam 3 Siliwangi, sebab menjadi lokasi hijrahnya pasukan Siliwangi dari Yogyakarta 77 tahun lalu. Di sela acara juga digelar botram atau makan nasi liwet bersama ratusan masyarakat serta penampilan kreasi seni dan hiburan lainnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Warga di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu lalu memadati sejumlah lokasi untuk mengabadikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dengan foto dan video untuk mereka unggah di media sosial. Ratusan personil polisi juga diturunkan untuk mengamankan uji coba lintasan kereta cepat ini. Inilah salah satu lokasi berburu foto atau video bagi warga yang ingin mengabadikan momen langka proses uji coba rangkaian kereta cepat Jakarta menuju Bandung KCB. Berada di atas jembatan rest area kilometer 150 kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, warga rela menunggu rangkaian KCJB melintas di atas jembatan. Meski harus menunggu berjam-jam, keinginan warga untuk melihat langsung sekaligus mengabadikan momen KCJB melintas akhirnya terwujud. Rangkaian KCJB melintas dengan kecepatan rendah sekitar 60 hingga 80 km per jam langsung diabadikan warga lewat kamera ponsel maupun kamera lainnya. Tak hanya di Kabupaten Bandung, warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat juga berbondong-bondong untuk melihat dari dekat KCJB melintas. Sebagian warga bahkan tepuk tangan kereta melaju masuk ke dalam terowongan 10 kawasan Cihaliwung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Warga rata-rata mengunggah foto atau video yang mereka ambil ke media sosial. Kita kan orang awam ya paling tidak sebagai warga negara ya ikut bangga aja lah. Bangga, ikut senang berarti ada kereta. Ya, jadi negara bisa ada kemajuan, teknologi maju, mudah-mudahan membawa dampak manfaat terutama ekonomi yang baik terhadap masyarakat lingkungan dan mungkin apakah kita mungkin orang kecil nanti bisa ikut menikmati lah. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat uji coba berlangsung sekaligus mengedukasi warga yang rumahnya berdekatan dengan lintasan rel kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Padalarang, Bandung Barat, Polres Cimahi, Brimob Polda Jabar, dan Polresta Bandung mengerahkan ratusan personil di sejumlah titik lintasan rel kereta cepat. Warga diimbau tidak mendekati rel karena sejak tanggal 15 Mei lalu, rel telah dialiri oleh listrik bertegangan tinggi untuk operasional kereta. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai operator juga sudah memasang kawat pembatas agar warga tak melintas. Ada 310 personel gabungan dari Polresta Bandung yang ditempatkan selama proses uji coba kereta cepat ini. Tujuannya adalah mengantisipasi adanya tindak pidana kriminal yang terjadi di KCIC seperti pencurian, perkelahian, dan lain sebagainya. Pencurian walaupun sifatnya kecil, baut ataupun kabel ataupun tembaga, namun itu bisa berdampak besar ya, berbahaya, bisa mengakibatkan kecelakaan kereta. Uji coba rel kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan mulai tanggal 15 hingga 20 Mei. PT KCIC melakukan proses uji coba KCJB dari stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung hingga stasiun Halim, Jakarta Timur. Proses uji coba seiring dengan mulai dilakukannya pengaliran listrik sepanjang jalur rel KCJB. Karena sifatnya uji coba, maka kecepatan maksimal saat kereta melaju hanya 60 hingga 80 km per jam saja.
Bahkan di beberapa titik rangkaian kereta sempat berhenti karena kabel listrik terganggu layangan. KCJB merupakan proyek dengan biaya sangat besar mencapai lebih dari 112 triliun rupiah. Nantinya kereta cepat akan bisa melaju hingga 350 km per jam. Sehingga jarak 145 km dari Halim ke Tegaluar bisa ditempuh dalam waktu 45 menit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, informasi dari kereta cepat ini mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.